yang terlalu tinggi. Ya tadi, misalnya ilmu tentang apa? Bid'ah, tentang apa? Tafsik, memfasihkan orang, tentang dolal, kesesatan dan macam-macam. Apalagi tentang firaq, tentang firqah-firqah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin, asyhadakumullah. Sengaja video ini saya buat ya adalah untuk mensikapi ya dengan bijak fenomena dari apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar ya beberapa hari ini. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, ini sudah lama ya. Fenomena tentang teman-teman salafi ya, dalam tanda kutip Pak ya, teman-teman salafi ya, saya memakai bahasa ini ya karena mereka selalu juga memakai bahasa ini gitu ya, mereka nyaman dengan bahasa ini. Teman-teman salaf ini selalu dari dulu ya itu menjadi perbincangan ya umat ya, menjadi perbincangan para ulama ya. Di fenomena yang kita lihat teman-teman salafi yang dakwahnya itu keras ya, yang dakwahnya itu terkesan kasar, yang dakwahnya itu mudah menghajar ya, hajar itu artinya menjauhi ya, atau mengajak umat menjauhi ya tentang orang-orang yang dicap bid'ah ya, sesat dan macam-macam itu, yang mudah takfir juga, terkadang mengkafirkan ya. Ini sudah lama ya, dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, di banyak berbagai belahan dunia, termasuk di Arab Saudi sendiri gitu loh. Nantilah Pak, kapan-kapan saya akan bicara lebih lebar, lebih panjang lagi ya. Nah, nasihat saya kepada teman-teman salafi ini ya, yang mana mereka ini kan sekarang ini boleh dibilang sudah lumayan ya, lumayan berada di atas ya naik daun lah gitu, belum di atas angin lah ya, lagi naik daun lah, khususnya di kota-kota besar ini Pak ya. Banyak kaum muslimin yang dalam tanda kutip lagi ya, hijrah lah istilah bahasanya ya, hijrah, dulu nggak kenal agama, dulu nggak paham agama, nggak pernah belajar agama, terus mungkin sadar saya harus belajar ya. Nah kemudian mungkin mereka menambatkan hatinya ya dengan teman-teman salafi ini. Saya menganggap ini baik-baik saja, tapi kan kalau nanti ya ternyata endingnya mereka sadar, mereka belajar tuh hanya untuk menjelek-jelekkan kaum muslimin ya kan, membuka ruang permusuhan dan macam-macam itu, terus apa gunanya ya kalian itu sadar gitu ya. Kan kita bisa lihat bagaimana yang lagi rame sekarang ya, itu seorang konten kreator ya, Mas Heri Pras ya kan, yang seorang pesilat, yang dia ngaku sendiri ya dia hanya seorang penuntut ilmu biasa ya, belum bisa atau lancar bahasa Arab ya kan, belum bisa baca kitab, tapi buat konten-konten tentang agama yang nyerang sana nyerang sini ya kan, menjelekkan para ustadz, para ulama, para habib, yang akhirnya kan jadi ribut, diajak debat ya kan, malah mengatakan saya bukan ustadz, nanti saya panggil ustadz saya, sampai terakhir akhirnya kan diajak tarung bebas Pak. Ini video ini lagi saya buat ini hari Ahad sore ya. Saya lihat di medsos itu nanti malam itu akan ada tarung bebas dengan siapa gitu. Kok jadi sampai gitu ya? Ya kan? Kalau di sesama muslim ini sudah berantem ini kan, yang tepuk tangan ya orang-orang kafir. Senang lihat Islam ini semakin terpecah belah.
Nah, ikhwan fillah sadakumullah, perkenalkanlah saya memberikan beberapa catatan saya kepada teman-teman salafi ini ya. Kalau mereka mau mendengar ya, kalau kalian mau mendengar nasihat saya, alhamdulillah ya, itu sebuah kebaikan sendiri ya. Pertama, nasihat saya kepada teman-teman salafi ya, baik kepada para ustadznya, kepada penuntut ilmunya, cobalah kalian belajar adab terlebih dahulu ya. Kenapa fenomena teman-teman salafi ini dicap sebagai orang-orang yang kasar, keras, ya, bebel dan macam-macam itu? Ya karena mungkin selama ini kalian itu ngaji ya dengan orang-orang yang seperti itu, dan itu menular kepada kita ya sedikit atau banyaknya, ya kan? Kajian-kajian salafi, kalau kita ikut Pak, itu kebanyakan hanya berfokus masalah-masalah akidah gitu loh, firqah-firqah sesat, ya kan? Kasihan ini orang baru mau sadar, baru mau belajar, ya kan? Sudah dijejelin tentang bid'ah, ya kan? Tafsir, tabdi', ya, menganggap fasik, menganggap bid'ah, tadlil, menyesatkan orang, ya kan? Ya walaupun mungkin maksudnya adalah baik gitu, jarang ya teman-teman salaf ini yang benar-benar memulai ya, dakwah itu dengan penguatan adab ya kepada orang-orang mereka, kan, kepada murid-murid mereka. Saya sendiri pernah sekitar 98 itu mencoba gitu loh, beberapa kali hadir di majelis teman-teman salafi gitu ya. Mencoba merasakan hawa dari ilmu mereka. Ya benar Pak, jadi suara itu lantang, menggelegar, ya kan, nggak ada intonasi naik turun suara itu. Ya, jadi kayak orang pidato itulah berapi-api gitu ya. Sampai di suatu kesempatan tuh ya tiba-tiba mic-nya mati. Ya, mati lampu atau gimana gitu ya. Nah, mati lampu deh ya. Nah, itu pengajian nggak berhenti. Ustadz nih masih tetap bicara dengan suara yang sangat lantang. Ya. Kita sebagai kaum salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Wah, bisa dibayangkan Pak. Ya, pendengar-pendengar ini kan tiap hari dengar ceramah yang kayak gitu kan. Apa enggak bergejolak nih jiwanya kan ya. Merasa paling benar ya kan, merasa yang lain tuh salah ya kan, sesat dan sebagainya. Nah, para ulama salaf itu sangat menekankan sekali masalah adab ini ya kepada murid-murid mereka. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan kunna na'til alim faman ta'allamu min adabihi ahabbu ilana min ilmihi. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kami itu dulu mendatangi orang-orang berilmu, maka tidaklah kami lebih suka mengambil ya ilmu dari dia, yaitu hanya mengambil adabnya daripada ilmunya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu para penuntut ilmu zaman dulu Pak, ya jauh lebih menyukai mengambil ilmu adab dari guru-guru mereka daripada ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu fikih, ilmu akidah dan macam-macam. Dan itu yang mereka prioritaskan pertama kali. Ya. Berkata Habib bin Syahid Al-Basri rahimahullah kepada anaknya, dia katakan, ya bunayya iktil fuqaha, wahai anakku, datangilah para ahli fikih, wal ulama dan para ulama, wa ta'allam minhum, belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa haddihim, ambillah adab mereka, ambillah akhlak mereka, ambillah petunjuk dari mereka, ya kan? Ini yang paling penting. Nah, masalahnya kalau gurunya aja kurang beradab, kurang berakhlak itu kan kacau jadinya. Gitu Pak ya. Nah, kemudian, nah, ini Imam Malik rahimahullah, ya kan? Itu juga mengatakan, ya, ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah engkau dulu adab ya, sebelum engkau belajar ilminya. Saya ceritakan oleh seorang kawan yang mondok ya, setingkat mahasiswa itu di Jawa Barat. Dia katakan 1 bulan itu kami sebelum belajar macam-macam itu, 1 bulan kami duduk hanya belajar tentang masalah adab menuntut ilmu. Masya Allah.
luar biasa kan, penguatan adab gitu kepada murid-murid. Ya, ini para dai-dai salafi, ustaz-ustaz salafi, tolonglah coba direnungkan masalah ini ya. Yang kedua, nah, kepada teman-teman salafi, ya kan, kepada penuntut ilmu dari kalangan salafi, belajarlah coba dasar-dasar agama terlebih dahulu ya. Belajar bahasa Arab, ini ilmu paling utama nih. Belajar nahwu, belajar shorof, ya kan? Ya, jangan memprioritaskan belajar ilmu-ilmu yang terlalu tinggi. Ya tadi, misalnya ilmu tentang bid'ah, tentang tafsik, memfasirkan orang, tentang dolal, kesesatan dan macam-macam. Apalagi tentang tentang firqah sesat. Itu udah ketinggian ya, bagi orang-orang yang baru kemarin sadar itu, baru mau hijrah itu. Harusnya orang ini kan belajar dulu lah, ya kan? Nah, belajar kalau yang belum ngaji atau belum ngajar ngajinya, belajar ngaji dulu, belajar tajwid, ya kan? Belajar bahasa Arab itu paling inti Pak itu. Ini penting sekali ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena ini adalah bagian dari agama kalian. Kemudian diceritakan wa kana Syafi'i yatakallamu 'anil bid'ah. Imam Syafi'i dulu juga sering ya berceramah tentang bid'ah-bid'ah. Fasuila ya an kasratiha fi zamanihi. Kemudian beliau ditanya, kenapa ya banyak sekali bid'ah-bid'ah tersebar di zaman beliau? Maka beliau mengatakan, ya bu'dun nas anil arabiyyah. Semuanya itu disebabkan karena menjauhkan umat dari bahasa Arab. Ya, orang dijauhkan dari bahasa Arab, gak paham bahasa Arab. Hanya belajar-belajar ilmu-ilmu yang tadi saya katakan Pak. Ya, ilmu-ilmu tauhid, ilmu tentang firqah-firqah sesat. Itu benar. Penting juga sih emang. Cuman ya kalau gak dikuatkan dulu dari ilmu-ilmu dasarnya, ya udah, akhirnya mereka hanya akan menjadi musuh kaum muslimin kebanyakan ini, yang memang aslinya kaum muslimin kan ya nggak bisa kita pungkiri banyak yang terjerumus kepada bid'ah-bid'ah tadi. Tapi jangan-jangan yang kita katakan terjerumus kepada bid'ah itu sebenarnya mereka jauh berilmu daripada kita. Dan yang parahnya lagi, jangan-jangan yang kita anggap bid'ah itu ternyata bukan bid'ah atau hanya masalah khilafiyah. Ini kan parah, ini kan hanya perselisihan pendapat saja. Ya. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah juga mengatakan inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Ya, sesungguhnya ya bahasa Arab ini bagian daripada agama. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Mengetahui bahasa Arab ini adalah wajib. Fa in fahimal kitab was sunnah fardun. Fa inna fahmul kitab was sunnah fardun. Memahami Quran dan sunnah itu juga wajib. Wala yafhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Dan gak mungkin orang itu paham dengan ilmu agama ini, gak akan mungkin paham dengan kitab dan sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Dan kemudian Taimiyah mengatakan dengan kaidah sebuah dari usul fikih, tidak akan sempurna suatu kewajiban kalau kecuali mengerjakan yang lain, maka yang lain itu juga menjadi wajib. Belajar agama wajib, memahami agama wajib. Tapi ada sarananya, yaitu apa? Dengan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab juga jadi wajib. Ibn Hazm rahimahullah Al-Andalusi, seorang ulama dari Andalusia Spanyol, mengatakan lazima liman talabal fiqha ayata'allama nahwal lughah. Wajib bagi setiap penuntut ilmu fikih ya, dia belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu tata bahasa Arab ya, dan ilmu bahasa. Wa illa, kalau dia nggak belajar itu, fahuwa naqisun munhitun, dia orang yang kurang ya, orang yang nggak bisa dianggap gitu loh. La tajuzu lahul fataya fi dinillah, nggak boleh dia berfatwa dalam agama Allah ya. Dia belajar macam-macam ya, dia belajar tauhid misalnya, dia belajar fikih ya, dia belajar usul fikih, tapi dia nol bahasa Arabnya, nggak ngerti nahwu, nggak ngerti shorab, nggak boleh, kata Imam Ibn Hazm mengeluarkan fatwa, karena dia sebenarnya orang bodoh gitu loh. Ya, kemudian selanjutnya cobalah para ustadz salafi ini ya, tanamkanlah, ajarkanlah kepada murid-murid Anda itu ilmu tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kenapa? Ya supaya tidak keras ya hati murid-murid kita itu loh. Supaya tidak keras hati penuntut-penuntut ilmu dari kita, ya kan?
nggak jadi orang yang bebel, nggak jadi orang yang merasa menang sendiri, nggak jadi orang yang susah untuk dinasihati. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Di surah Jum'ah ayat kedua Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitabul hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya kepada kaum yang ummi, yaitu kaum yang tidak bisa baca tulis, seorang rasul di kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa mereka. Tuh, ilmu tazkiyatun nafs inilah bagian daripada ilmu agama. Ya kan? Nabi juga sering berdoa, Ini pernah saya sampaikan Pak dalam YouTube saya yang berjudul Makna Takwa itu ya. Beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ini. Tuh. Kita minta bantuan sama Allah agar Allah juga mensucikan diri kita selain kita belajar tentang pensucian jiwa. Ya. Dengan ilmu tazkiyatun nafs inilah akhirnya muncullah jiwa-jiwa yang lembut, hati-hati yang mudah untuk diberikan nasihat. Muncul rasa cinta kepada sesama kaum muslimin, sesama ahli kiblat, orang-orang yang sama sholat menghadap Ka'bah, ya kan? Nah, tidak jadi orang yang tadi mudah menghujat, ya kan? Mudah mengkafirkan, membid'ahkan, ya kan? Nah, dan terakhir, ini nasihat saya tentang teman-teman salafi janganlah kalian tuh merasa sebagai orang-orang yang satu-satunya salafi. Kenapa ini saya katakan? Karena fenomenanya seperti itu, Tahun 98 itu di kota Metro ini sampai ada stiker yang dibuat teman-teman salafi, tulisannya di sini ada salafi. Stiker itu beredar di kalangan mereka, ditempel di depan pintu rumah mereka. Di sini ada salafi. Jadi kan mereka mengatakan mereka lah satu-satunya salafi, yang lain bukan salafi, gitu loh. Padahal salafi itu kita sudah paham, bukan milik kelompok tertentu. Kalau ada orang memakai namanya maka kena denda, ya kan? Atau bisa dipenjara. Apaan ini? Salaf ini kan artinya manhaj, pedoman beragama, ngikutin Nabi dan para sahabat, gitu loh. Jadi siapapun yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka sebenarnya disebut salafi. Bisa saja itu dari orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Persis. Kalau mereka konsisten, istiqomah, saya ngikutin Nabi dan para sahabat itu. Jadi salafi bukan kelompok tertentu. Hari ini fenomenanya seakan-akan salafi itu milik kelompok tertentu. Kalau ngaji dengan Ustadz A, baru salafi. Kalau bukan dengan Ustadz A itu, bukan salafi. Dulu Pak, di toko ayah saya itu, ketika kami mesti dagang kan, saya juga menjual majalah-majalah teman-teman salafi. Majalah Al-Furqan, As-Sunnah, majalah El-Fatah untuk anak mudanya. Kalau mau pendaftaran santri baru, ditulis itu di iklan-iklan mereka. Informasi pondok-pondok salafi se-Indonesia. Pondok salafi, berarti hanya pondok-pondok mereka saja. Padahal pondok bermanhaj salaf itu bukan cuma punya mereka. Saya sendiri ketika mondok di Ngeruki dari tahun 90, saya tanya sama guru saya, Tad, kalau kita ditanya orang lain pondok Ngeruki itu akidahnya apa? Guru saya mengatakan akidah kita salafus saleh. Kita ngikuti Nabi dan para sahabat, orang-orang terdahulu yang saleh. Kita ini salafi. Tapi teman-teman salafi gak pernah mengakui saya, pondok saya, teman-teman saya sebagai salafi. Kenapa? Karena kami gak mondok di pondok-pondok mereka. Kami gak ngaji sama ustaz-ustaz mereka. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu ceramahnya, beliau itu sering sekali menekankan tentang namanya salafi itu, menisbatkan para salaf itu memang benar, wajib, boleh gitu. Idza kana ya'ti ittiba'u manhajuhum fil aqidah wal qaul amal. Kalau yang dimaksud menisbatkan kepada salafi adalah mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat, mengikuti akidah mereka, ucapan, amalan mereka. Fa huwa tariqul haq, itulah jalan yang benar. Lakinnahu yuhadziru bisyadidin man intasaba kal hisbi. Tapi beliau juga memperingatkan dengan keras bagi orang yang memakai salafi ini hanya sebagai tameng untuk membuat kelompok-kelompok tertentu, yudollilu
yudillul mukhallifin, ya, au yusabbib firqatan, atau dia kerjanya hanya ingin menyesatkan orang-orang yang menyelisihi mereka, atau hanya jadi sebagai alat untuk mencela kelompok-kelompok lain yang mungkin mereka tidak memakai istilah salafi, tapi sebenarnya mereka juga bermanhaj salaf. Ya, jadi ini sekedar nasihat saya kepada teman-teman salafi, ya, mau didengar atau tidak, ya monggo, mudah-mudahan jadi renungan bagi antum semua. Saya dari dulu juga bermanhaj salaf. Saya ini salafi, ya, tapi bukan salafi yang seperti orang-orang yang pernah Anda lihat, yang sukanya menyesatkan sana, menyesatkan sini, merasa paling benar sendiri, itu bukan yang diinginkan oleh para ulama-ulama kita. Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.